Dedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini, detik ini, Allah masih memberikan kita nikmat umur, nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga kita bisa hadir dalam acara wirid bulanan kita yang diadakan di sekretariat kita ini. Selawat beriring salam tercurah dan tertumpah kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai manusia pilihan dan merupakan nabi terakhir, dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan selalunya kita berselawat kepada baginda Rasulullah SAW, kita dianggap dan mendapat rahmat dan syafaat di yaumul mahsyar nanti. Amin, amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ustaz kita yang sengaja kita undang pada malam hari ini, Ustaz Jaswan SPD, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Dewan Penasehat Ikrar Rokan Hulu yang hadir pada malam hari ini, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan Ketua Ikrar Rokan Hulu beserta jajarannya, dan kepada seluruh anggota yang hadir, juga kepada Bundokan Joko, Limpape Herubana Gadang, Sumarang Anjo, Koto Jonagari. Kecil tidak dipanggil nama, besar tidak kami panggil gelar. Namun pada hari dan malam hari ini, mudah-mudahan kita yang hadir diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, untuk tidak memperpanjang mukadimah, maka akan kami sampaikan susunan acara kita pada malam hari ini. Yang pertama, pembukaan oleh protokol yang sedang berlangsung. Yang kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibawakan oleh anak kita, Abdul Zikri Ramadan, anak dari Al-Ustaz kita. Yang ketiga, kata sambutan dari Ketua Ikrar Rokan Hulu. Yang keempat, tausiah
yang akan disampaikan oleh Al-Ustaz Al-Muqarrar Daswan SPD. Dan sekaligus kita mintakan kepada Ustaz untuk menutupnya, nanti kita akan untuk membacakan doa. Dan terakhir penutup. Baik, kita masuk acara kedua, pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran kepada anak kita Abdul Zikri Ramadan. Kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila nisfahu aw inqus minhu qalila aw zid alaihi wa rattilil qur'ana tartila. Inna sanulqi alaika qawlan thaqila. Inna nashi'atal laili hiya ashaddu wat'aw wa aqwam qila. Inna laka fin nahari sabhan tawila wadhkur isma rabbika wa tabattal ilaihi tabtila. Rabbul masyriqi wal maghribi la ilaha illahu la ilaha illa huwa fattakhidhu wakila. Wasbir ala ma yaquluna wahjurhum hajran jamila. Wazarni wal mukadzibina ulin na'mati wa mahhilhum qalila. Inna ladaina ankalan wa jahima wa ta'aman za ghussatin wa 'adzaban alima. Yauma tarjuful ardu wal jibalu wa kanatil jibalu kasiban mahila. Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum kama arsalna ila fir'auna rasula fa'asa fir'aunu rasula fa'akhadnahu ahzan wabila. Fakaifa tattaquna in kafartum yawman
تذكرة فمن شاء اتخذ إلى ربه سبيلا إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك والله يقدر الليل والنهار علم أن لن تحصوه فتاب عليكم فاقرؤوا ما تيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وآخرون يضربون في الأرض يبتغون من فضل الله وآخرون يقاتلون في سبيل الله فاقرؤوا ما تيسر منه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأقرضوا الله قرضا حسنا وما تقدموا لأنفسكم من خير تجدوه عند الله هو خيرا وأعظم أجرا واستغفروا الله إن الله غفور رحيم صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Terima kasih kita ucapkan kepada anak kita Abdul Zikri Ramadan yang telah membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di hadapan kita bersama. Mudah-mudahan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran ini, baik yang membaca dan yang mendengarkannya mendapat ganjaran pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, berikut kita masuk acara yang ketiga. Kata sambutan dari Ketua Ikrar Rokamulu kepada Mamanda Yusri Zalca, kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuril din wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia kepada kita bersama sehingga kita bisa melaksanakan penderitaan di malam hari ini. Dan tak lupa selawat dan salam kita aturkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lafaz Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Dewan Penasehat, yang saya hormati rekan-rekan pengurus Ikrar Rokamulu,
dan juga saya hormati seluruh warga Rokanulu dan tak lupa ibu-ibu Pondok Kandung Lipape Rumah Gadang Suara Anjong di Ranabina. Baik Bapak Ibu, mungkin saya tidak berlama-lama berpidato di depan Bapak Ibu. Setelah itu Ustadz mungkin lama menunggu. Ada beberapa hal yang saya sampaikan pasca Lebaran acara demi kegiatan acara Ikrar Rokanulu. Yang pertama, kita telah mengumpulkan donasi untuk saudara-saudara kita di kampung berjumlah kemarin lebih kurang 2 juta. Itu pun telah kita serahkan kepada melalui KMR Ujung Batu, dan saya sendiri juga ikut mengantarnya ke tempat musibah, ke Belimbing, ke Batu Nunggal, ke Lubuk Sungai Jambu, dan yang lain sebagainya. Yang kedua, saya sampaikan mungkin ini jadi motivasi buat kita semua. Kegiatan kalau kita mengadakan kotak, itu kotak telah kita bikin kemarin 10 buah dan telah kita sebarkan sebanyak 6 buah, masih tinggal 4 buah. Jadi harapan saya kepada Bapak Ibu, sudilah kiranya untuk menerima kotak kita di toko-toko masing-masing. Mungkin ini salah satu contohnya yang ada di Rumah Makan Minang Jaya 2, telah kita panen udah 1 juta rupiah. Itulah harapan kami, ini gunanya untuk keselamatan warga Rokanulu beserta warga semuanya atau seluruh Rokanulu, biarpun warga Ikrar ataupun bukan warga Ikrar. Nanti kita santuni atau berupa sembako murah dan sebagainya. Mungkin personalnya ada 4 biji lagi kotak kita kan. Mungkin siapa yang mau silakan berminat lapor sama saya biar saya antar ke tempatnya masing-masing. Kotak ada 4 biji lagi. Itu sangat membantu. Ini mungkin salah satu contoh, ini isi kotak kita yang di Rumah Makan Minang Jaya 2 berjumlah 1 juta. Mana Pak Persman? Mohon kita silakan ke bendahara dulu Pak Persman. Tolong Pak Persman. Ini jumlah kotak nanti dia ditentukan dulu. Serahkan dulu ke Bapak Bendahara. Ini yang satu contohnya isi kotak kita. Itu telah kita panen 1 juta rupiah. Mungkin itu gunanya nanti kita simpan di bandara. Itu gunanya untuk ke masyarakat rumah. Dan selanjutnya, alhamdulillah, mungkin sebagai kegiatan kita selama ini sudah berjalan beberapa bulan. Mudah-mudahan ke depannya kita semakin ramai, semakin kompak. Untuk itu marilah kita bersama-sama untuk memajukan Ikrar Rokanulu ini. Karena Ikrar Rokanulu ini sudah berapa tahun lamanya, mungkin kita belum sampai ke Pasir Pangarean ini, mungkin cuma hanya di Ujung Batu. Boleh Bapak ketahui, Ikrar Rokanulu ini kita terdiri dari beberapa jorong. Itu jorong Balerong Papan Andiko, jorong 1, Balerong Luka, Carano Batirai, dan Lumbung Baperen. Itu rawa-rawa. Jangan nanti ada mengatakan kampung baru itu bukan rawa, itu rawa-rawa, Lumbung Baperen, sampai jorong. Jadi mohon kepada saudara-saudara untuk memberi kelaukan, mengajak untuk supaya ramai kewiritan kita ini. Itu mohon perhatiannya buat saya. Mungkin mungkin Ustaz mau berceramah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf kalau ada kata-kata salah. Wabillahi taufik, wabillahi hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Kita sampaikan kepada ketua yang telah memberikan sepatah kata sambutan kepada kita semua. Perlu kami garis bawahi bahwa selain sumbangan yang kita berikan ke Kampung Awak Kepatang, ada juga sumbangan kita, donasi kita untuk warga-warga kita yang ditimpa musibah seperti kebakaran atau sakit, meninggal. Alhamdulillah
kita sudah berjalan dengan baik. Namun kedepannya mari kita sama-sama meningkatkan. Siapa lagi kalau bukan kita yang akan memajukan ikrar rokan hulu ini. Kalau diharap yang lain tentu tidak mungkin karena dia di luar dari ikrar. Mari kita tanamkan dalam hati kita bahwa awak bersana di kampung di rantau. Jadi kalau di kampung itu memang bersana itu kan di rantau akan lebih dekat lagi karena tiada lagi yang harus memperhatikan kita. Siapa lagi kalau saudara-saudara kita anggota ikrar yang ada di Rokan Hulu ini. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, kita masuk acara keempat. Tausiah yang disampaikan oleh Ustaz Deswan SPD dan sekaligus kita mintakan nanti penutup dengan doa dari beliau. Pada Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما أشهد أن لا إله إلا الله الملك المبين وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله له الملك وهو على كل شيء قدير سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم فقال الله تعالى في القران الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. وثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في كتاب الحديث ما من أيام عمل صالح فيها حب إلى الله من هذه الأيام يعني أيام العشر. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyil karim wa nahnu dzalika bisyakir wa sahidin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak-bapak, ibu-ibu, orang tua kami, kaum muslimin wal muslimat, keluarga besar Ikrar Kabupaten Rokan Hulu, semoga kita semuanya selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Mengawali pertemuan kita pada malam yang berkah, yaitu pada malam Jumat. Allah masih berikan kita kehidupan seperti biasa, yang mana hari ini kita sudah tahu Pak, kita sudah berada pada tanggal 7 Zulhijjah. Kurang lebih 3 hari yang akan datang kita akan berarti hari raya Idul Adha, hari raya Kurban atau juga dengan hari raya Haji. Harapan kita semuanya mudah-mudahan dengan pertemuan kita pada malam hari ini Allah berikan kita kekuatan dan kesehatan dan Allah panjangkan umur kita sehingga kita bisa besok melaksanakan amalan-amalan apalagi di 10 pertama di bulan Zulhijjah ini. Salam dan salam kami sudah disampaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua yang mendapat syafaatnya bukan hanya dunia ini ayah dan ibu sekalian, tapi harapan kita semuanya ketika nanti kembali kita kepada Allah pada yaumil kiamah nanti kita semuanya hari ini kita berkumpul duduk bersungguh
di tempat kita yang luar biasa bahagia dan sejuknya ini, dan nanti juga kita semuanya mudah-mudahan berkumpul di mana di tempat yang sudah kita tambahkan itu adalah di taman-taman surganya Allah bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa amin ya rabbal alamin. Yang kami muliakan kepada Ketua Ikrar Kabupaten Rokan Hulu beserta jajarannya, dan juga kepada ibu-ibu kandung, orang-orang tua kami, ayahanda kami. Mudah-mudahan kita semuanya tak bisa kami sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan kita semuanya selalu dalam lindungan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sehat bunda, alhamdulillah. Ayahanda, alhamdulillah. Yang ini kami sampaikan tausiah pengajian kita pada malam hari ini adalah salah satu kegiatan yang luar biasa, Pak. Ini salah satu kegiatan yang mana tak semuanya orang bisa lakukan, Pak. Ini ikrar ini sudah kami lihat. Alhamdulillah kalau ditengok sepatutnya mulai dari tanggal 11 Agustus 2022, berarti dah berapa tahun begitu, Pak? Lah masuk 4 tahun. Sekretariatnya kalau ikrarnya berapa tahun ya? Dari boleh, Masya Allah. Ini dah 2024, berarti kurang lebih sudah 13 tahun perjalanan, Pak. Maka ini adalah suatu ikatan yang luar biasa. Apa tujuan kita berkumpul hari ini? Yang pertama, yang jauh menjadi dekat, yang tak kenal menjadi kenal, yang sama-sama kita merantau. Di sini lah, Pak, berkumpul kita. Kalau dulu di kampung mungkin di rau-rau, mungkin sekali sebulan bisa bersobok. Kalau kini alhamdulillah sekali seminggu kita buat pengajian atau kegiatan acara yang lainnya. Maka mudah-mudahan ini semuanya yang kita lakukan ini membentuk hubungan kita adalah hablum minannas, mempererat hubungan kita manusia, dan juga adalah hablum minallah, memperkuat hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. May yu'minuna billahi wal yawmil akhir, kata Rasulullah, falyasil rahimah. Siapa yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir, falyasil rahimah, hendaklah dia selalu menjaga hubungan silaturahimnya, Pak. Ini salah satu ketama kita buat ikrar ini, Pak. Karena dari tengok di Batu itu banyak organisasi ini ikrar yang sudah lama. Dulu kami pernah masuk namanya IKNR, Ikatan Keluarga Minang Riau. Soalnya awak tak jauh-jauh, apa dari Pariaman, awak dari Pasaman. Itu bedanya, Pak. Sama-sama orang merantau situ, Pak. Kalau awak aslinya Sumatera Barat, tapi di Pasaman. Goyang. Baik. Coba. Ada buka apa ya? Kita dah batas. Buka apa itu? Coba cas ada tenang. Yang biru. Yang biru cas ada tuh.
Yang biru jangan cas. Penjaga juga anak kita. Lanjut Pak. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Oke, suara asli itu Ustaz. Ya, kita lanjutkan saja nih Pak. Jangan awak mati kan? Oleh itu mati ya. Awak sudah menunggu dia. Kalau mati saya dengar. Baik Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, ibu sekalian, kita lanjutkan yang mana kami berasal dari Pasaman Timur, yaitu arah Sekaping. Jadi kalau dia lewat dari Lokan itu sebentar, kurang lebih 4 jam sampailah ke Rau. Namanya Rau yo. Nah, kalau bukan Rau. Jadi makanya nak jadi Rau di mana tuh? Pokoknya Rau itu banyak. Nama Rau. Alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, mudah-mudahan kegiatan kita pada nanti mendapatkan berkah dan ridho dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ayahanda, ibunda yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, yang ingin kami sampaikan pada hari ini yaitu adalah 3 amalan yang harus kita perbanyak di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Jadi itu kalau puasa saya itu bedanya awak kalau awak mati tak bisa itu, tapi kalau sedekat mati tidak bisa itu. Itu bedanya. Ayat-ayat yang bersaudara tentunya ini adalah 3 amalan yang harus kita perbanyak di 10 pertama di bulan Zulhijjah. Zulhijjah ini adalah salah satu bulan yang dimuliakan Pak. Di antara Allah yang mencatat 12 bulan dalam 1 tahun, ada 4 bulan dalam Al-Quran katakan arba'atu hurum, 4 bulan yang haram atau 4 bulan yang mulia. Maksudnya haram itu apa Ustaz? Biasanya kalau orang yang haram itu yang tidak boleh dikerjakan apa? Itu artinya biasanya. Hukum Islam itu kan ada halal, ada yang wajib, ada yang sunnah, ada yang makruh, ada yang haram, ada yang mubah. Ini kalau katakan haram itu adalah sesuatu yang jangan kita lakukan karena itu adalah suatu perbuatan dan dilarang oleh Allah. Tapi kalau dijawab kok bulan itu haram, kan ini pertanyaannya Bapak.
Arba'an tuhur, 4 bulan yang diharamkan. Maksud Allah, katakan Al-Quran, jangan kita ketika Allah berikan kita 4 bulan yang mulia ini yang diharamkan ini, jangan kita saling membunuh antara satu dengan yang lainnya. Kalau Rasulullah ketika mau masuk bulan Zulhijjah, bulan pertama adalah bulan itu yang mulia yang diadakan 4 bulan berurutan. Pertama Zulqa'dah, yang kedua Zulhijjah, yang ketiga Muharram. Kalau Zulqa'dah lewat, maka di Zulqa'dah itu kita jangan berperang. Itu dulu saudara-saudara boleh berperang karena bulan yang dimuliakan. Jangan sampai ketika bulan mulia itu kita saling menyakiti antara satu dengan yang lain. Dan masuk kedua adalah bulan Zulhijjah, ini kita masuk sudah 1 minggu. Besok sudah masuk tanggal 7 Zulhijjah. Sabtunya 8, Ahadnya 9, dan hari Seninnya kita laksanakan sholat hari raya Idul Adha atau hari raya Kurban. Maka salah satu atas kita perbanyak, kalau sampaikan dalam sebuah sabdanya, ma min ayyamal amal soleh, tidak ada hari-hari yang sangat disebut Allah kepada hari itu adalah amalan yukni, amalan ayyamal amal, yaitu adalah 10 pertama di bulan Zulhijjah. Maka yang pertama, ketika Allah berikan kita di bulan Zulhijjah ini, di antara 14, 12 bulan dan 4 bulan yang dimuliakan ini, tadi Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, terakhir adalah antara Jumadil Awal dan Sya'ban. Bulan apa itu Pak? Rajab. Nah, itu 4 bulan itu. Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu 4 bulan yang dimuliakan. Maka ketika kesempatan malam ini Allah berikan kita pertemuan, Pak. Pertama, tidak ada kita yang menyangka hari ini kita akan bisa bertemu, Pak. Ini salah satu rahasia Allah, Pak. Sedikit yang akan datang, tak ada tidak akan saya tahu akan terjadi, Pak. Tapi 10 tahun yang telah berlalu, 15-20 tahun, itu akan jadi ingatan dan akan kita jadikan pelajaran dan akan jadi muhasabah diri ketika kita berdosa kepada Allah. Dan waktu hari ini, jangan Pak, jam 9 lewat pokoknya hari ini. Ini adalah nikmat yang luar biasa, Pak. Saya saja tidak terbayang tadi sudah sampai di tempat pekerjaan ini, Pak. Walaupun tadi telepon 3 hari yang lewat, tapi tak bisa saya menyamin. Tapi alhamdulillah dengan izin Allah pada malam hari ini Allah pertemukan kita, Pak. Ini salah satu nikmat yang sangat luar biasa Allah berikan kepada kita. Maka yang pertama kita lakukan, Ustaz, ketika masuk pertama 10 di bulan Zulhijjah, apa yang kita lakukan? Rasulullah ingatkan kepada kita, perbanyaknya kita pertama 10 bulan Zulhijjah ini adalah berzikir dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa Pak? Banyak-banyak awak berzikir, Pak. Banyak-banyak kita bertaubat. Zikir apa artinya? Mengingat apa kita ingat? Setiap apa yang telah Allah berikan kepada kita, ini nikmat yang sangat luar biasa, Pak. Apa salah satu nikmat luar biasa? Ini nikmat kesehatan. Yang kedua apa? Nikmat kesempatan. Maka Rasul ingatkan kepada kita, ni'matani mawhudin fihi makasirun minan nas wasihatu wal farah. Ada 2 nikmat yang banyak anak manusia ini, Pak, lalai dan lupa dia. Banyak manusia terjadi pada hari ini, Pak. Apa pertama? Pertama nikmat sehat. Yang kedua apa? Nikmat kesehatan. Mana dakwah, Pak? Badan sehat duit 500.000 atau badan sakit duit 5 juta. Mana ibu datang yang tidak asuh? Badan sehat ilmu dan ibu pembeli awal, tapi badan sakit dirawat dulu di rumah sakit sampai duit 10 juta. Mana nonton Ustaz? Kalau ini rasulnya biarlah badan sehat, Ustaz. Tapi kalau awak tidak ada itu apa beda jawab. Kalau kau tidak ada awak badan sehat duit 10 juta. Sesuai tak itu? Itu kau tidak ada waktu Ustaz itu. Kalau ditanya menjawab tadi, Pak, itu jawaban yang lebih baik.
Artinya apa? Nikmat sehat ini tentu kita mau semuanya Pak. Kadang-kadang gara-gara nikmat sehat inilah kadang-kadang lupa lagi kita untuk mengingat kepada Allah Pak. Allah berikan kita sehat, bisa kita berdagang setiap hari, bisa kita bekerja setiap hari, 24 jam kita kadang sibuk dengan dunia. Tapi ketika Allah berikan kita kesehatan itu, sampai kadang kita lalai dilapa, tak sempat kita melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini harus kita pelajari hari ini kepada diri kita. Maka Allah ingatkan kepada kita, salah satu amal yang kita perbanyak di 10 pertama ini adalah perbanyaklah kita berzikir, ingat kita kepada Allah. Apa yang seluruh nikmat hari ini yang Allah berikan kepada kita, kesehatan, kesempatan, hidup apalagi Pak. Karena kita tahu yang namanya kematian itu kita tak tahu apa datangnya, tapi yang namanya mati pasti akan datang kepada diri kita masing-masing. Waktunya kita tak dapat, cara pun kita tak tahu datang mati. Coba kita lihat, baru bapak-bapak di antara orang tua kami itu pergi mengantarkan tuan ke Sumatera Barat, lain tak terbayang pas malam Ahad itu terjadi dodo pembelahan. Tak terbayang nak ada apa. Maka kalau kita lihat hari ini bencana musibah apalagi Sumatera Barat, Masya Allah, maka harapan kita terjadinya musibah itu Pak menjadi pelajaran dari perbuatan kita. Mudah-mudahan ini adalah suatu ujian Allah berikan untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam beberapa bulan itu ada putih-putih menyambung-nyambung, mulai dari beberapa bulan, tak lama 3 bulan dulu ada berlalu, Gunung Merapi lah yang putus sampai mengeluarkan lahar ini. Habis pulau pergi Pak, Tadongalo, Golodo, ini bukan di Lambangan, di mana kampung keluarga kita ini Pak banyaknya. Baru bodang apa namanya Pak Sonya pun yang tiba-tiba sore hari itu bodang dapat apa namanya itu Sumatera Barat yang pas sore sini itu Pak Malaysia kan itu kan tak tahu kita Pak. Ujian itu datangnya kadang-kadang tak tahu kita Pak. Musibah itu tak tahu kita. Tapi ketika sudah terjadi, maka kembalikan kepada diri kita masing-masing. Itulah kuasa Allah Pak. Maka apa yang kita lakukan? Maka ketika Allah berikan kita kesempatan satu hari ini, maka itu salah satunya menghindari ujian kepada diri kita salah satunya Pak. Maka selalulah kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah kepada dengan sebanyak-banyaknya. Di salah satu perintah Allah ini kita dalam hidup ini Pak, ingatlah kita kepada Allah dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan. Kapan kita bersyukur? Salah satunya itu ketika kita selesai melaksanakan sholat. Kedua apalagi di dalam hari-hari kita Pak, bekerja kita bapaknya berdagang, berjualan, sambil kita duduk banyak ucapan kita berbanyak bersyukur. Apakah ucapan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Maka harus mengatakan afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Salah satu zikir yang harus kita perbanyak yang adalah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kalau sudah kita tanamkan kalimat la ilaha illallah dalam hati kita, berarti kita tidak ada Tuhan selain Allah. Apapun ujian musibah yang Allah berikan, kita kembalikan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kapan batasnya kita berhenti berzikir Ustaz? Kalau dalam surah hadis mengatakan ketika kita sudah tiada di atas dunia ini Pak. Ketika sudah meninggal kita Pak, baru berhenti kita berzikir. Selagi masih Allah letakkan data kita ini Pak, jangan lupa kita berzikir dan berbanyak kita ingat kepada Allah.
Rasulullah dalam hadisnya, masalul ladzi yasuru rabbahu wal ladzi la yasuru rabbahu masalul hayy wal mayyit. Perumpamaan perbedaan orang yang berzikir kepada Allah dengan orang tak berzikir, antara orang hidup dengan orang mati. Jadi beda orang berzikir dengan tidak berzikir adalah ketika sudah mati. Hari ini Masya Allah berikan kita jantung, tak sempat kita berzikir, Pak, sibuk dengan dunia pekerjaan kita, maka ibaratnya kita tahu seperti mayat alias bangkai. Mau nak awak dikatakan bangkai, Pak? Takkan mau, Pak. Kalau kita manusia ini, khalaqal insana fi ahsani taqwim. Kita di manusia yang sebaik-baik bentuk Allah ciptakan, Pak. Tapi ketika sudah Allah cabut nyawa kita, maka berhentilah kita sebagai manusia berubah menjadi mayat. Jadi sebelum kita datang ke mati itu, Pak, jangan kita dikatakan bangkai. Kenapa? Karena kita tak sempat pula berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa penyebab salah satu kita kadang lupa berzikir kepada Allah? Allah katakan dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an zikrillah. Wahai orang beriman, jangan sampai anakmu, harta bendamu melalaikan kamu untuk berzikir kepada Allah. Ini salah satunya, Pak. Tak sempat kada berzikir apa kala harta kemana, Pak? Koi kaladang ngapo panen sawit. Sholat subuhnya lewat, Pak. Tak sempat, Pak. Ini masih orang berkorban. Asarnya belum juga lagi, Pak. Nyampe pagi di rumah, balik siap copet badan, tak sempat gara-gara pekerjaan, gara harta. Auladakum dan anak-anakmu. Maka jangan sampai pula ketika Allah berikan kita anak, Pak, jangan pula sempat pula kita lalai kepada Allah. Ini salah satu bulan Zulhijjah ini, mari kita ambil iktibar dari Nabi kita Ibrahim alaihi salam. Ini tak lepas, Pak. Ketika masuk tanggal 1 Zulhijjah, salah satu peristiwa yang kita ceritakan adalah itu peristiwa Nabi Ibrahim alaihi salam. Apa salah satu pelajaran yang kita ambil? Nabi Ibrahim itu luar biasa ketaatannya dan ketakwaannya kepada Allah. Nabi Ibrahim itu siapa nama ayahnya, Pak? Siapa nama ayah Nabi Ibrahim? Bu, siapa nama ayah Nabi Ibrahim? Nama ayahnya adalah Asar. Asar ini orang yang pekerjaannya menyembah berhala. Nama ayah itu Pak Asar, pekerjaannya menyembah berhala. Nak menyembah awak dapat menyembah Allah. Berhala dibuatnya patung itu, Pak, disembah itu. Itulah kerajaan Nabi, ayah Nabi Ibrahim. Tapi begitu pun ayahnya tak menyembah Allah, Nabi Ibrahim tetap selalu mengajak ayahnya kuat ketaatannya dan ketakwaannya kepada Allah, tak terpengaruh dia apa. Padahal ayahnya tuan tiap hari pagi buat pagi disembah. Maka kata Ibrahim, ya ayah, jangan engkau lakukan itu ya Allah. Ya ayah, itu perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Apa kata ayahnya? Wahai Ibrahim, kalau bahasa awaknya dia doang aja yang itu bahasa awaknya, Pak. Orang dulu dah tahu jawab pada orang lain. Kalau bahasanya, Pak, dulu jawab makan garam pada orang lain. Itu bahasa. Tapi Nabi Ibrahim tetap dia sabar, tetap dia buat ketaatan dan ketakwaannya kepada Allah. Ini salah satu yang kita ambil pelajaran, Pak. Hari ini kita sebagai orang tua, Pak, apalagi kita ini insya Allah dari nenek moyang kita Islam, nenek orang tua Islam dan dulu di Islam sampai sekarang, Pak. Tapi Nabi Ibrahim, Pak, luar biasa ujian yang Allah berikan, tapi dia tak pernah lupa berzikir dan ingat kepada Allah. Maka ini pertama, Bapak. 10 pertama masih adalah salah satu amal yang sangat disukai oleh Allah, Bapak. Salah satunya inilah berzikir yang kita lakukan.
Mulai nanti malam menjelang kita tidur, baca doa tidur, baca surah Ikhlas, baca selawatnya, ditutup dengan ayat kursi, pakai kalimat-kalimat yang lain apa. Mudah-mudahan setiap yang kita lakukan ini menjadi amal ibadah buat kita dan mendatangkan kita nanti untuk mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang jemaah yang didapat Allah Subhanahu. Yang kedua, apa yang kita banyak ketika masih Allah pertemukan dari salah satu bulan yang mulia, apalagi pertama 10 bulan Zulhijjah ini. Yang kedua adalah selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tadi kita banyak berzikir dan bertobat, kita ingat kepada Allah, dan banyak kita beristighfar melayangkan dosa-dosa dan kesalahan kita. Yang kedua apa kita lakukan? Perbanyaklah kita bersyukur dengan nikmat yang Allah berikan. Pak Ketua, besok ikrannya ada nak laksanakan pemotongan korban. Kalau bisa Pak, mari kita usahakan tidak banyak, lain Pak satu ekor sapi. Kena mantap tuh Pak. Baik untuk kita yang hadir, kita kan tak sama semuanya Pak. Memang di masjid-masjid sudah kita ikut Pak. Tapi kalau ada organisasi begini aman ini. Buat pemain 2 ekor, Bismillah depan tu besok kantor, dibagi kita yang hadir ini. Kalau sudah terlebih, baru kasih kepada orang yang membutuhkan. Itu luar biasa. Manfaatnya luar biasa. Pertama, kehadiran kita keluarga ikan ini akan semakin kuat, dan kedua, disitulah kita saling membantu. Insya Allah kalau masjid-masjid sudah kita ikut bapak-bapak ibu ini semua. Itu kan di masjid kita. Yang lebih baiknya bagaimana pula besok kita buat bola bapak. Ikrar, rokan hulu, melaksanakan pemotongan korban sebanyak 2 ekor kerbau atau sapi. Masya Allah, mantap tuh. Insya Allah ini kita lakukan. Apa tujuan kita? Salah satunya Allah berikan kita ini sudah. Inilah kita bersyukur kepada. Kalau masalahnya Allah yang kita sudah berkatakan pernah kita bisa menghitung berat. Cobalah kita hitung mulai dari tadi pagi sampai malam kopak sudah berapa nikmat yang Allah berikan kepada kita, Masya Allah. Maka pantas Allah katakan wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Apabila kita ingin mencoba menghitung nikmat Allah itu akan sanggup kita menghitungnya. Kalau ibu ini wajah kemudian duit berapa Ustaz di bank itu ada hitung berapa juta, 500 juta, 5 boleh minit selesai dari masjid itu Bapak. Canggih pun orang Pak, ketika masih ada harta kita hari ini bank masih bisa dihitung. Tapi si canggih-canggih hebat orang luar negeri Pak, profesor pun Pak, jabatan pangkatannya ketika menghitung dengan Allah akan sanggup kita Pak. Begitu banyaknya Allah berikan. Maka salah satu Allah perintahkan kita untuk memasuki riyadul ini adalah bersyukur. Inilah dalam surah Al-Kautsar. Inna a'tayna kal-kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Surah Al-Kautsar. Berapa ayatnya Bu? Masya Allah. 3 ayat ini. Hafal itu. Malah kadang kalau setiap sholat itu dibaca, ya Bu. Tapi kalau jarang dibaca, kadang bisa terlupunya Pak. Ada sebuah kisah Pak Ketua. Ketika suatu saat suami istri mempunyai anak sudah beranjak mau masuk SD, anak TK. Pulang ke kampung, pulang ke Sumatera Barat, Kaliangan. Nyampe di rumah mertuanya Pak. Kebetulan pula mertua itu yang laki-laki sakit. Jadi menantu yang laki-laki tentu mertua alhamdulillah sudah berangkat haji. Menantu ini dah sholat tapi jangan perlu sholat Pak. Pulanglah. Sampai di kampung lah jam sore kilo-kilo jam 5. Menjelang maghrib kurang 1 jam lagi. Jadi pas mau maghrib berbicaralah mertua kepada menantu ini. Nah, ya nanti maghrib anak yang ayah yang sehat, ayolah Pak.
ditolak ke komando doang sekali setahun pulangnya. Disuruhnya imam sholat maghrib, iyalah Pak. Pertama dibacanya surah Al-Kafirun, lancar Pak. Qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun wa la antum 'abiduna ma a'budu wa la ana 'abidun ma abadtum wa la antum 'abiduna ma a'budu lakum dinukum waliya din. Lancar Pak. Timbul angkat dulu waladhdallin amin. Mantap pun ada surat Ustaz tadi Pak dibaca oleh selanjutnya. Pertamanya mantap. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna lumur nanti tadi Pak. Nanti kau inna nanti kau kali aku anaknya yang baru KPTK masuk SD. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berapa ayat tadi Pak? Pada 3 ayat ini. Tapi karena sejarah dibaca bisa tertutup Pak. Makanya kalau ayat itu sering kita baca disempatkan hukum. Coba Al-Fatihah dititik mata ibu, dilihat ibu, insya Allah dalam hati takkan lupa pada bacanya. Kenapa? Karena sudah biasa Pak. Coba kalau Al-Fatihah itu dititik mata, tak bisa melihat dititik mulut, dalam hati kita betul tu baca. Kenapa? Karena sudah biasa Pak. 17 kali dalam sehari semalam kita baca. Ini salah satu Pak. Maka ayat Quran itu kata inna a'tainakal kautsar, sungguh kami telah memberimu nikmat yang banyak. Fasholli maka dirikan sholat. Tanda orang bersyukur kepada nikmat Allah ini Pak. Fasholli maka dirikan sholat. Tak ada lagi Pak. Salah satu kata kalian orang betul-betul bersyukur kepada nikmat Allah itu tentu dia laksanakan ibadah. Karena ibadahnya sih kewajiban kita karena kita bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Ketika tangan bisa bergerak, banyaklah kita mengucapkan doa. Ketika mata melihat, berilah melihat kebesaran Allah. Ketika kaki bisa melangkah, seringlah kita langkahkan kaki kita ke rumah Allah. Dan ketika mulut ini masih bisa berbicara, ini salah satunya dari itu. Apalagi di 10 pertama sebenarnya adalah setiap amal yang kita lakukan Allah cintai, bertambah-tambah pahalanya. Apa yang bisa kita lakukan daripada dia berzikir, beristighfar, bersyukur. Kalau awak puasa mantap. Mulai dari tanggal 1 semalam sampai hari ini tadi sudah 6 hari kita puasa mantap. Tolong Ustaz pertama kali kelihatan awak berdagang banyak kerjaan sempat. Mulailah tanggal 6 hari ini tak juga siapkan besok 7-nya tak juga siapkan puasa. 8-nya hari Sabtu tak juga siapkan puasa. Tanggal 9-nya jangan tak sempat juga. Tak tolong awak dari pertama sampai 8 Zulhijjah minimalnya puasa kita pas tanggal 9 Zulhijjah namanya puasa Arafah. Ketika besok tanggal 9 Zulhijjah semua di seluruh penjuru dunia umat Islam akan berkumpul di padang Arafah wukuf dia. Jadi bagi orang yang haji melaksanakan wukuf dan kita yang tak bisa melaksanakan ibadah haji, kita disunahkan untuk melaksanakan puasa Arafah. Tolong 10 hari 9 hari minimalnya pas tanggal 9 Arafah itu hari besok hanya Ahad. Besok saudara di pasar belum di tolong sudah jangan sampai usahakan tak tolong dari pertamanya minimalnya tanggal 9 Zulhijjah. Kata siapa yang melaksanakan puasa sunnah Arafah di 9 Zulhijjah maka Allah akan ampun dosanya 1 tahun lalu dan akan ampun dosa setahun akan datang. Masya Allah. Dosa yang bagaimana? Banyak dosa awak yang kecil-kecil jangan. Kadang mata yang salah melihat, kadang mulut yang salah berbicara. Apalagi di mulut ini kadang tak sadar kita menyakiti hati orang, menyinggung kadang sedih hati orang, maka dengan dilaksanakan amal-amal sunnah mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita. Ini yang kedua, perbanyak kita
bersyukur. Jangan kita risau dan gelisah akan nikmat yang baru kita dapatkan Bapak Ibu dan Ayah yang sekalian, tapi lebih risau dan gelisah kita atas nikmat yang sudah Allah berikan, tetapi belum sempat kita bersyukur. Ini harus kita jaga. Awak akan risau, awak besok awak berdagang. Tadi berjualan alhamdulillah Ustaz dapat kecuali 500 ribu. Besok apa yang bayarkan lebih itu pasti. Hari ini 500 ribu, besok dapat kita 600 ribu atau 1 juta. Itu teknik keinginan kita. Tapi yang lebih baiknya ketika hari ini Allah berikan kita untuk 500 ribu, syukuri hari ini dulu. Jangan kita gelisah besok untuk nikmat yang akan datang. Beritahu kita yang sekarang saja yang sempat kita bersyukur, apalagi untuk yang akan datang. Nah, ini yang kita ingat. Nikmat Allah itu banyak. Ini Allah katakan Ustaz tadi, Inna a'toina al-kautsar. Sungguh Allah telah memberimu nikmat yang begitu banyak. Kita kerjakan sholat yang wanhar dan berkorban. Nah, ini perintah berkorban. Arti korban itu kan korban artinya mendekatkan diri kita kepada Allah. Dengan nikmat yang Allah berikan, maka kita kembalikan nikmat itu kepada Allah. Dan ikut kita berkorban, maka besok kita saksikan dengan korban kita dan kita bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kita insya Allah mungkin jangankan sekali seminggu boleh daging. Tapi ada saudara-saudara kita sudah setahun Pak, tidak sempat yang lagi. Kenapa? Memang tidak ada di untuk membeli. Inilah salah satunya. Laksanakan koridor untuk memperkuat menjaga hubungan silaturahmi kita sama kita umat Islam yang Pak. Betapa besarnya luar biasanya besok Pak. Puluhan kadang di masjid kadang-kadang ada 10 ekor di masjid sana, ada 20 ekor. Maka hari itu merupakan hari nahan-hari pendarahan Pak. Hari pemotongan itu adalah hari tasrik, mulai dari tanggal 10 sampai tanggal 13. Hari Senin Ustaz kami tak sempat potong korban. Besok kami kalau ada ikrar tak sempat pas hari hari Seninnya atau tanggal 10-nya. Buat tanggal 11. Tak sempat juga 11, 12, 13. Itu waktu kita potong korban. Tujuan yang adalah untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Itu sejarah kisah dari Ibrahim Bapak. Nabi Ibrahim sudah diuji ayahnya tak mau taat kepada Allah dan sudah menikah sudah berapa lama tak Allah berikan keturunan Bapak Ibu 80 tahun kurang lebih dari sebuah cerita Bapak. Kilo-kilo apa resiko bagaimana 80 tahun menikah anda ada anak kita bayang dengan itu 80 tahun. Tapi Nabi Ibrahim salah satu tanda dia tak pernah putus asa. Dia tetap berdoa kepada Allah. Allah cantumkan dalam surah As-Saffat ayat 100. Apa doanya? Rabbi habli minas sholihin. Ya Allah, berikanlah aku anak yang soleh. Itulah doanya. Dalam 80 tahun menikah beliau Allah berikan, tapi dengan waktu kurang lebih 81 sampai 80 kurang lebih Allah berikan dia anak. Tetapi ketika sudah Allah berikan belum berhenti ujiannya Pak. Nantinya Pak, dunia ini ada ujian cobaan Pak. Ini Sumatera Barat sudah kita dengar banyak ujian tak berhenti sampai sekarang. Berdasarkan sebanding dengan ujian yang Ibrahim alaihissalam Pak. Dari ayahnya yang telah tak mau taat menyembah berhala, ketika sudah berumur Allah berikan dia keturunan, baru umur anak umur jagung sudah beranjak dewasa ibaratnya anak SMP lagi atau tamat SD sudah pandai dalam membantu kita. Apa kata Allah? Falamma balagha asfara ya bunayya inna ani ayaful manam. Pada ketika itu sampai umurnya sudah berdewasa, maka datanglah mimpi kita kepada Nabi Ibrahim. Ya wahai anakku, ayah yang mana mimpina. Apa mimpina ayah? Mimpi untuknya. Bagaimana pendapatkan? Kalau kita memang perintah Allah yang lakukan. Pelajaran yang dua kita ada begitu sayangnya kepada anaknya. Bagaimana cara kita kepada anak? Salah satunya jangan sampai kita berkata kasar.
Ini Allah kata, ya bunayya, wahai anakku. Itu bahasa lembutnya Pak. Kalau wahai anak saya masih kululuna, ayo kita sholat berjamaah, ayo kita pergi ke masjidnya, mendengarkan pengajian, itu lah Pak. Tapi ini akan apa? Ayahnya kadang bisa taat, anaknya kadang ayah. Ini Nabi juga Pak. Anaknya kadang bisa laksanakan sholat, orang tua yang belakang yang mau sholat, ini yang payah. Maka jangan ada tungkek yang tahu kita sebagai orang tua, kalau ingin anak kita baik, maka lihatkan yang kita baik dulu kepada anak kita. Nabi Ibrahim tidak dapat. Ketika dia sabar ketaatannya, keikhlasannya, ketawaannya, Allah berikan ujian dia tidak istiqomah. Malah di situ akhirnya apa? Allah berikan balasan yang sangat luar biasa kepada Nabi Ibrahim. Maka dia diterima sebagai salah satu ulul azmi, seorang nabi yang luar biasa. Kita baca kesabarannya ketika mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka yang kedua Bapak Ibu, kita ambil pelajaran berbeda. Sebelum adalah perbanyaknya kita harus syukur dengan nikmat. Kalau bisa kita kerjakan alhamdulillah dan berpikir Allah berikan kita harapan, ikutlah kita besok untuk kemudian lewat korban kita untuk tahun ini. Tujuan kita bukan menjadi orang kayanya Pak Suri Banten, tapi kemauan kita tujuan adalah untuk mendapatkan titel dan menjadi orang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang terakhir, yang ketiga, amal kita terbanyak di 10 perbuatan yang dengan terbanyak kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Doa ini kan lupa Pak. Bukan hanya 10 perbuatan, tapi setiap waktu kita berdoa. Kenapa? Karena inilah senjata kita. Datangnya ujian musibah itu semuanya sudah kita Allah Pak. Tinggal kita bagaimana kita dalam hidup dunia ini. Bermacam-macam ujian yang Allah berikan, jangan sampai kita menjauhkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita disadar hari ini kita masih Allah berikan waktu kesehatan, waktu hidup, waktu untuk bisa bekerja, semuanya nikmat dari Allah. Maka dibalik kita berzikir, bersyukur, dan juga kita tanamkan, jangan lupa kita hanya meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini dari raya dia tak pernah putus asa, dia berdoa selalu. Maka dalam surah Al-Fatihah dia mengatakan kepada kita, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Allah lah kita menyembah, dan hanya kepada Allah lah kita bertolong. Bapak Ibu, bagaimanapun kehidupan kita dunia ini, tangan ujian yang akan kita hadapi, jangan sampai kita lupa meminta kepada Allah. Kembalikan semuanya. Apalagi kita diuji, tentu orang beriman berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh kita dari Allah Pak. Maka dari itu ketika suruh perintahkan dia untuk mengorbankan anaknya, tak ada yang demikian lain. Maka ditanya anaknya dia, anaknya luar biasa hati, mana yang luar biasa. Dia sadar apapun yang dia miliki, oh anak, harta, pangkat, jabatan, ini hanya kehidupan dunia. Tapi ketika kita sabar dengan Allah berikan ujian tadi, maka balasannya luar biasa. Innallaha ma'as-sholihin. Orang yang sabar itu, itulah orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kalian sekalian dengan pengajian yang kita laksanakan pada malam hari ini, yang tiga yang kita ambil dari 10 program saja ini, mari kita amalkan karena untuk masa yang datang kita tak tahu kapan kita akan hidup di dunia ini selamanya. Mudah-mudahan kita ketika masih Allah berikan kita dalam surga ini, maka mudah-mudahan kita Allah berikan kesehatan dan kekuatan dan bisa kita menjaga ibadah kita kepada Allah yang wajib, jangan sampai kita lalaikan tapi kita tinggalkan yang sunnah. Mari kita usahakan kita lakukan. Salah satu doa yang kita lakukan adalah selesai ketika konsul terakhir itu ada 3 doa yang diajarkan Rasulullah. Apa doanya? Pertama, ya Allah, matikanlah aku dalam keadaan husnul khatimah. Itu doa sujud terakhir, sholat maghrib atau sholat
apapun maksud terakhir subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana rabbiyal a'la wa bihamdi subhana terakhirnya jangan langsung itu kita buat Allah ya Allah matikan dalam musnah matinya itu doanya dari Rasulullah Allah mati ajarna muslim matinya yang kedua apa Allah warzuqna taubatan nasuh ya Allah berikan aku rezeki nanti ketika aku mati dalam keadaan bertaubat kepadamu ya Allah. Yang ketiga apa? Ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dini wala ta'ati. Ya Allah, Kau yang membolakkan hatiku, maka teguhkan hatiku dan taat kepada agama. Itu tiga apa dianjurkan. Bahwa ya Allah, hadapi bahasa ya Allah, matikan aku dalam khotimah, matikan dalam tobat sebelum mati, dan matikan aku dalam keadaan taat kepada agama. Insyaallah. Ini doa dari Rasulullah. Mudah-mudahan yang tidak ini bisa kita amalkan di 10 bulan Zulhijjah ini, dan harapan kita apa? Bagi kita yang ikut melaksanakan korban, mudah-mudahan termohon korban kita yang kita ikutkan di masjid-masjid yang terikat dengan kita, Allah terima korban kita yang kita korbankan, dan kita semua mudah termasuk orang-orang yang betul bersyukur dan beriman dan juga bertakwa kepada Allah. Dan kelak nanti ketika Allah cabut nama kita, mudah-mudahan kita semua mati betul-betul beriman dan mati dalam keadaan husnul khatimah. Syukurillah wa lakumul Fatihah. Na'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الأكرم المتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين اللهم صل وسلم في الأولين والآخرين اللهم صل وسلم في النبي والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك في كل وقت وحين وفي المدى إلى يوم الدين اللهم هذا مرحوما وتفرق بعد تفرق مباركا معصوما اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجدنا ولجداتنا ولأستاذنا ولمعلمنا ولآبائنا وأمهاتنا ولولي ولجد المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمؤمنين يا رب العالمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم الهدى والتقى والعفاف والغنى يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك اللهم اسألك يا الله سلامة في الدين والدنيا والآخرة وسلامة في الحلمين والرغبة في رزقنا وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت اللهم هون علينا يا الله في سكرات الموت والنجاة منا والعفو عن الحساب اللهم الرحمة والنعمة والصحة والسلامة والتوفيق والهداية والاستقامة في كل عبادة ثم خصوصا إكرام وبدل برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا من الصالحين ربنا هب لنا يا الله من الصالحين رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة وقنا عذاب النار صلى الله على محمد وعلى آله وسلم والحمد لله رب العالمين. Ayat dan jamaah yang berkat Allah SWT, mungkin sampai di sini lah kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang disampaikan sedikit ini menjadi pelajaran kembali buat diri kita. Intinya mari di dalam hidup dunia ini jangan lupa kita selalu berzikir, bersyukur dan berdoa kepada Allah, karena kita sadar kita sebagai manusia yang terluput dari dosa dan kesalahan. Mudah-mudahan selagi Allah berikan kita kesempatan hidup ini, mohon semangat istiqomah dan taat kepada Allah, dan harap kita semua nanti ikrar yang kita laksanakan kegiatan dan rutin kita dalam sebulan ini mudah-mudahan menjadi suatu
laksanakan karena berkah Rasulullah. Semakin kita kompak dalam membentuk membangun hubungan silaturahmi kita dan juga mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mohon maaf yang benar datang dari Allah, yang salah diucapkan mohon maaf dan maafkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sampaikan kepada Al Ustaz yang telah memberikan tausiah kepada kita bersama. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan kepada kita bisa kita jadikan pelajaran dalam mengharumi hidup dan kehidupan kita ini yang tanpa pasti, karena bisa saja besok pagi atau lusa kita tidak berada di dunia lagi. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Ustaz tadi yang perlu kita cermati dan kita amalkan. Pertama, berzikir, mengingat Allah. Yang kedua, bersyukur atas nikmat Allah yang telah kita gunakan. Dan yang ketiga adalah berdoa. Mudah-mudahan acara kita ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ditutup doa oleh Al-Ustaz dan kita aminkan bersama. Maka usai sudahlah acara kita pada malam hari ini. Saya membawa acara, bila ada salah dan silap pada saat ini saya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enggak, kamu tidak bilang, mau naik kotak.